Luo Wei seperti seorang dewi yang mendominasi hidup dan mati, dingin dan kuat. Namun, pada saat dia duduk di sebelah Luo Zeng masih memperhatikan bahwa jari-jarinya sedikit gemetar. Terpercaya oleh detail kecil ini, Luo Zeng tersenyum sedikit dan pelan berkata dengan suara Yuan, jika kamu gugup, jangan memaksakan dirimu, saudaramu bisa mengatasinya. Luo Hao mengalami banyak pembunuhan, ini mungkin pertama kalinya dia menembak dan membunuh dewa yang sebenarnya, tidak dapat dihindari bahwa beberapa tidak cocok. Mungkin ini adalah ajaran Yu Taibai, dan Luo Wei akan bersikap seperti ini. Ini sangat sulit baginya. Aku tidak ingin gugup, kata Luo. Dia juga menjawab dengan Yuan nyata, saudaraku masih menyerap mata air ini, dan kamu tidak membutuhkannya. Melihat ekspresinya yang begitu serius, Luo Zengwei tersenyum. Kemudian dia meletakkan tangannya di mata air Luomu. Luo Zikuan ini sendiri adalah inti dari kehidupan Luomu, yang dapat mencairkan segalanya. Tangan Luo Zeng baru saja menyentuh, dan cairan hijau secara alami berkumpul di tangan Luo Zeng. Mata air Luo Kuan di atas platform diserap oleh Luo Hui dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Luo Zeng tidak menyebarkan pegas-pegas ini ke tubuhnya sendiri, tetapi malah memasukkannya ke dalam dantiannya sendiri di sepanjang garis meridian. Hantu Oriental juga menempati platform di samping. Di ujung peron, ada dua dewa lain di timur. Satu disebut Oriental, dan yang lainnya adalah Dongfang. Tiga dewa sejati keluarga Oriental juga dipilih dengan cermat oleh Taiking Timur. Saudara hantu, reruntuhan hutan ini, di sebelah hantu timur, kata anak muda itu. Jangan serahkan padaku, kamu serap sendiri. Hantu Oriental itu menggelengkan kepalanya. Dia tidak peduli dengan Luo Zikuan ini. Orang-orang timur memandang hantu-hantu timur dan memandang mereka. Mata mereka selalu bebas dari sisi Luo. Mereka diam-diam bertanya dalam Yuan nyata, saudara hantu, masih khawatir tentang Luo? Kekuatan apa yang dia gunakan bukan Shinto? Sepertinya fluktuasi jalan tidak ada, ini benar-benar aneh. Siapa tahu hantu-hantu timur itu menggelengkan kepala dengan samar-samar. Salah, aku tidak khawatir tentang Luo. Bukankah itu Luo? Perangkat Oriental itu menyipit dan matanya sedikit berubah. Dia bertanya, apakah itu sekelompok orang yang khawatir tentang pendekar pedang itu? Kali ini, pendekar pedang itu tiba-tiba mengurangi jumlah raksasa menjadi setengahnya, dan pendekar pedang itu berlipat ganda. Ini sama saja dengan menyatakan posisi pendekar pedang. Tujuan mereka adalah membantu saudara-saudari Luo mendapatkan tulang. Bukan ide yang baik untuk melihat pedang yang memimpin jalan. Tidak, hantu Oriental itu terus menggelengkan kepalanya. Siapa yang khawatir? Perangkat Oriental penuh dengan warna yang tidak bisa dimengerti. Dia tahu bahwa hantu-hantu timur itu banyak akal. Meskipun mereka hanya dewa-dewa sejati, mereka cukup penting di timur. Matanya secara alami jauh lebih kuat daripada dewa-dewa biasa. Matanya tertuju pada Luo Zeng, dan Luo Zeng perlahan menyerap mata air Luomu. Dia bertanya, bukankah itu Luo Zeng? Ya, benar, sekilas mata hantu timur. Orang-orang timur tiba-tiba tampak cemberut dan cemberut. Saudara hantu, meskipun Luo Zeng ini sangat kuat, tetapi ditempatkan di sana, kita perlu takut padanya. Kecoa Oriental, yang telah menyerap mata air Luomu, juga mendongak dan berkata dengan samar, ketika ia membuktikan seni bela diri, ia dapat mengalahkan dewa sejati berikutnya. Kekuatan ini memang luar biasa. Sekarang ia dipromosikan menjadi dewa sejati berikutnya. Yang terbaik, ia hanya median dewa sejati puncak, seperti Oriental Yu Hao, dan peternakan. Oriental Yu Hao dan Musin berada di peringkat pertama dan kedua di antara jajaran dewa-dewa sejati para dewa. Dongfang merasa bahwa evaluasinya sudah tinggi. Hantu Oriental itu mengangguk, tapi, dia belum menembak sejak dia memasuki lubang pohon. Ada seorang saudari yang memiliki kekuatan dan metamorfosis. Di mana dia harus menembak? Dongfang menggelengkan kepalanya dan segera mulai menyerap mata air Luomu. Hantu-hantu timur yang mereka pahami mengerti, tetapi hantu timur masih merasakan sesuatu yang salah. Ketika dia melihat tembakan Tang Xiuqi, tidak ada penyumbatan, ada alasan lain. Dia berharap untuk menggunakan Tang Xiuqi untuk mengamati kekuatan Luo Zeng saat ini. Luo Zeng tidak menanggapi, Tang Xiuqi dibunuh oleh Luo Yu. Sekarang kedua keluarga Tang masih bermata merah, dan mereka meneriaki saudara-saudari Luo. Tetapi mereka takut akan kekuatan kuat Luo Qiang, dan mereka tidak berani melakukannya. Tang Jie Tangsu, kamu datang, kata Zeng Yuan hantu Oriental. Tang Jie Tangsu memandang hantu-hantu timur. Jika kamu ingin membalas dendam, kamu hanya bisa mengambil rencana jangka panjang, kata hantu Oriental itu. Meskipun orang-orang dari aliansi raksasa ini masing-masing telah ditugaskan tugas mereka, tidak ada pemimpin di antara para raksasa. Sama seperti hantu timur, mereka hanya bisa memerintah timur dan timur. Sekarang Roh Timur menyadari bahwa perlu untuk mengintegrasikan orang-orang ini bersama-sama. Di dunia Invisible Luo Zeng, ada hujan hijau. Tetesan hujan ini jatuh di sekitar pohon dunia. Sekarang tanah kehidupan sekali lagi membentuk tanah yang luas, karena ia mulai menyerap tetesan air hujan. Seluruh pohon mulai bergoyang dan berayun dengan cepat. Booming. Cepat. Pohon dunia ini tingginya beberapa ribu kaki. Itu tumbuh cepat sekarang. Semua cabang mulai meregang, dan tiang utama mulai naik. Akar-akar yang terkubur jauh di dalam tanah terus merayap, dan tanah di sekitarnya tidak pecah. Dalam sekejap mata, pohon dunia telah tumbuh dari 1000 kaki ke ketinggian 10.000 kaki. Dan akar yang terkubur jauh di dalam tanah 10 kali lebih banyak. Hei! Ketika pohon dunia mulai membengkak, dia jelas merasa bahwa dunia tumbuh tampaknya telah sedikit melebar. Hei! Inkarnasi tubuh Luo Zeng melintas, dan langsung datang ke ujung dunia tumbuh. Dia menatapnya, matanya sedikit memperlihatkan warna yang menarik, dan ketika jari itu menjentikkan, garis tipis dilewati dari tepi. Ada 1088 bahasa Sanskerta emas di seluruh dunia di dalam dirinya.
Bahasa Sanskerta ini disusun pada jarak yang sama. Setiap bahasa Sanskerta emas berjarak 13.000 mil dari satu sama lain. Tidak ada banyak 1 inci, 1 inci. Namun, di bawah pengukuran garis tipis, ada jarak 16 inci penuh. Jarak antara masing-masing Sanskerta emas diperpanjang 16 inci, sehingga jarak antara 1080 Sanskerta emas lebih dari 17.000 inci. Tubuh saya telah berkembang di dunia, Luo Zeng menyimpulkan. Tubuh dunia terus berkembang, dan bahasa Sanskerta di seluruh dunia juga saling menjauhkan diri. Ruang lingkup ekspansi ini sangat minim, jadi Luo Zeng tidak bisa mendeteksinya, tapi dia masih ditentukan olehnya. Jika pegas kayu hanyalah inti dari kehidupan Ruomu, mengapa dunia ini bisa diperluas? Wajah Luo Zeng tidak dapat dipahami. Dunia di dalam dirinya berbeda dari orang biasa, jadi bagaimana menembus lapisan kultivasi berikutnya, selalu Luo Zeng sendiri yang perlu dijelajahi. Itu hanya upayanya untuk menghirup Luo Zikuan ini di dalam tubuh saya, tidak berharap bahwa akan ada perubahan halus.